Nah, saudara sekalian, kita sudah berada di jalan yang benar. Saudara, jalan yang benar. Lanjutkan saja terus, istiqomah saja, sabar saja, ya. Itu. Tidak usah panik, tidak usah bingung-bingung yang lain-lain. Segala sesuatu sudah diatur oleh Allah. Sampai nanti tiba saatnya kita mengalami kematian. Apa itu mati? Surat Az-Zumar ayat 42. Allah yatawaffal anfus hina mautiha. Allah akan mewafatkan anfus, diri-diri manusia. Diri yang mana? Diri yang ruh. Ini akan diwafatkan. Kapan? Hina mautiha, di saat maut, di saat matinya. Jadi mati dulu, baru wafat. Itu. Karena itu dengan kematian kita jangan takut. Itu. Karena yang mati itu cuma badan. Di saat mati kita punya hayat habis. Hayat ini strum, energi, nyawa. Kalau hayatnya, strumnya, energinya habis, dayanya habis, maka energinya habis, dayanya habis, tenaganya habis. Kita punya hawa, dorongan-dorongan biologis, dorongan makan minum, redup. Dorongan ngobrol, redup. Dorongan chatting, redup. Makanya pernah nggak lihat mayat chatting? Nggak ada kan? Karena kalau hayatnya, energinya habis, hawa, dorongan ngobrol, dorongan chatting, sudah redup. Dorongan makan minum juga redup. Sudah, mayat nggak minta makan. Nah, itulah mati. Habisnya hayat, lalu redupnya hawa, habisnya energi, lalu redupnya keinginan-keinginan, dorongan-dorongan biologis, itu mati. Nah, kalau sudah mati, maka diri kita yang ruh diwafatkan. Nah, ini wafat. Maka tinggal di muka bumi jasad kita saja. Kaku terbujur, dikubur, busuk, hancur, terurai, musnah, menyatu tanah. Nah, tinggal tengkoraknya aja, tulang belulang, ya. Paling dia joget-joget lah di dalam, ya, merayakan hari Valentine. Nah, tapi tulang pun nanti bakal kopos juga, hancur. Ya memang kita yang ruh yang kembali ke Allah. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Yauma, akan ada suatu hari, yaqumur ruh, berdiri itu ruh di hadapan Allah. Kita nanti ruh berdiri di hadapan Allah, menghadap Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Dan pada hari itu tidak ada lagi manfaat harta maupun keturunan. Harta tidak terbawa, keturunan nggak ada yang mau ikut. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali yang mendatangi Allah dengan membawa kolbu yang salim. Kalau sudah ruh nanti bawa kolbu aja udah. Itu pengertian mati dan wafat. Nah, wallati lam tamut, ada orang yang belum mati tapi diwafatkan juga, itulah tidur. Jadi tidur itu diri kita yang ruh itu keluar, dikeluarkan. Hayatnya masih ada, energi nyawa masih ada, hawa, dorongan-dorongan biologis masih ada, tubuhnya masih hidup, tidur. Tapi sesungguhnya tidur, ruh dikeluarkan. Itu dikeluarkan, lepas? Tidak lepas, tetap masih ada bagian yang nyambung. Karena ketika ruh ditiupkan masuk ke dalam janin, set, itu ruh disambung-sambungkan itu dengan semua bagian tubuh, semua bagian badan. Maka ketika dikeluarkan, keluar, set, itu tetap ada sambungan, akar-akarnya itu masih ada. Maka tubuhnya digoyang, pak bangun pak. Goyangan pada tubuh terasa ke ruh balik, set. Maka tubuh yang tadinya tidur digoyang-goyang, ruhnya balik, kaget. Ada apa nak? Ada apa nak? Ini pak, handphone bapak bunyi, kayaknya dari bosnya di kantor. Pas dia lihat, bos yang pelit banget, itu bilang aja bapak lagi sakit, lagi istirahat. Nah, anaknya bawa keluar handphone dia, wafat lagi. Itu. Sebenarnya nggak harus tidur nanti malam sih. Dari tadi juga beberapa orang ada gejala mulai wafat tuh.
Dia punya ruh, dia nyundul-nyundul, keluar masuk, itu udah wafat. Itulah wafat. Ini udah pernah saya bahas kok, jadi nggak akan saya tuntaskan di sini. Saya mau lompat saja. Maka ketika Nabi SAW ditanya, ketika ruh sedang dikeluarkan dari tubuh, kemana dibawa pergi? Dibawa pergi ke tempat ruh-ruh yang sejenis, yang selevel. Itu. Maka ruh orang-orang yang baik, tubuhnya tidur, ruhnya dibawa ke tempat ruh-ruh baik berkumpul. Itu. Pantas Pak, saya mimpi ketemu bapak saya. Ya iya, memang ruh ketemu ruh. Itu. Mimpi, tapi kok kayaknya nyata banget, bener banget. Ya memang ruh ketemu ruh. Itu. Bagaimana kalau ruh jahat memendam dendam, dengki, maka ruh saat keluar dibawa ke tempat ruh-ruh jahat. Berjumpalah dengan ruh iblis. Maka iblis pun ngajarin macam-macam. Itu. Maka tahun 96 atau 97 ketika saya diwawancarai oleh RCTI bersama Ki Gendeng Pamungkas, Ki Gendeng, kok Anda bisa dapat ilmu santet yang begitu hebat, bahkan berani secara terbuka menyatakan siapapun yang mau menggunakan jasa saya untuk menyantet, membunuh orang, silakan datang dengan bayaran. Kok Anda berani begitu, berani terbukanya? Ya karena memang saya punya ilmunya, ilmu nyantet itu. Dari mana dapatnya? Waktu itu saya benci benar dengan seseorang, maka saya ingin dendam kepada dia. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya saya pergi ke kuburan tua, saya semedi di sana. 40 hari 40 malam tidur, saya mimpi didatangin kakek-kakek tua, dikasihlah ilmu itu. Terus RCTI bilang, gimana pandangan Ustadz? Ya iblis yang ngasih. Itu. Ya iblis yang ngasih. Temen ngingetin belakangan setelah dimunculkan di tayangan, Bang hati-hati, ntar abang yang kena santet. La ilaha illallah. Itu bukan bermaksud sombong, tapi tahadduts bin nikmah. Santet itu udah sering dikirim, ya. Itu kita udah semua sebenarnya udah sering kena santet kok. Itu banyak orang-orang macam-macam. Tapi kan kita tidak merasa hebat, tidak anti santet. Kita la ilaha illallah, begitu. Sampai belakangan nanti ada yang datang ke rumah ngaku mohon maaf Pak, mohon maaf. Maaf kenapa? Selama ini saya yang suka ngirim. Ngirim apa? Ya saya nggak tahu, saya bilang. Akhirnya dia ngaku, rupanya dia nyantet berbalik, kena dia lagi. Gitu. Kita yang ketika santet nggak ngerasain apa-apa, orang kita juga nggak pikiran ke sana. Fokus kita la ilaha illallah. Itu sana. Begitu. Nah, jadi mimpi itu jangan dianggap sembarangan, ya. Karena mimpinya orang beriman memang itulah petunjuk dari Allah. Gitu. Cara Allah berkomunikasi dengan Nabi, cara Allah mengirim wahyu kepada Nabi itu ada 46 cara. Macam-macam caranya dijelaskan dalam surat Asy-Syura, surat 42 itu dijelaskan, ya. Ayat 51 ayat 51 itu dijelaskan macam-macam cara-cara. Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi pun menceritakan cara yang lain. Di musim dingin orang lagi kedinginan, tapi Nabi keringetan, bergetar tubuhnya mendengar suara lonceng. Setelah suara lonceng berakhir, Nabi menjelaskan bahwa Allah mengirimkan wahyu dalam bentuk suara lonceng itu. Nabi Musa dijelaskan dalam Quran menerima petunjuk dari Allah dalam bentuk api. Nabi Ibrahim menerima petunjuk dari Allah untuk menyembelih anaknya dalam bentuk mimpi. Jadi mimpi orang beriman yang sebelum tidur sudah membersihkan diri zikir, itu sebenarnya bukan mimpi sembarangan. Melalui mimpi itulah Allah memberikan petunjuk-petunjuk, isyarat-isyarat. Para ulama menghadapi problem-problem berat, lakukan salat istikharah, salat hajat, tidur dapat petunjuk melalui mimpi. Itu.
Mimpinya bisa mimpi yang sama, masa orang bisa mimpi bareng? Itu karena memang dari Allah. Bagaimana turunnya azan itu juga kan dari mimpi, ya. Ketika sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, gimana ini orang Yahudi ngumpulin orang untuk sembahyang pakai trompet, orang Kristen ngumpulin orang untuk sembahyang pakai lonceng, kita gimana? Ya belum ada tuntunannya, sabarlah. Tapi umat sudah sangat kepingin. Malamnya beberapa sahabat mimpi, besoknya cerita, ya Rasulullah tadi malam aku mimpi manggil orang sholat. Gimana mimpinya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Nabi kontak ke Allah, Allah benarkan. Maka kata Nabi, mulai sekarang panggillah orang sholat dengan cara itu. Jadi azan itu tidak kepada Nabi, ajarannya azan itu kepada sahabat informasinya. Nah nanti Nabi dengan petunjuk Allah membenarkan, itu. Jadi jangan main-main dengan mimpi. Maka cerita di Manqobah yang tadi kita baca, ya, Syekh Ahmad Kanji sangat ingin berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian dalam perjalanan istirahat, letih, kemudian mimpi. Ya memang betul, beliau tidur, rohnya keluar, berjumpa dengan roh Syekh Abdul Qadir. Itu Gus Dur juga kan begitu, habis ziarah di Baghdad ke kubur Syekh Abdul Qadir, kemudian masuk ke masjid, zikir-zikir, tidur. Itu mimpi didatangi oleh Syekh Abdul Qadir, diberikan talqin zikir. Itu begitu pulang ke Indonesia, siapa ya murid-muridnya Syekh Abdul Qadir yang masih mumpuni? Abah Anom. Maka Gus Dur datang ke Abah Anom, itu minta ditalqin zikir, tapi Abah Anom bilang tidak perlu, karena yang punya sudah langsung memberikan talqin ke kamu. Kok Abah tahu kejadiannya di Baghdad? Ya karena Abah juga punya sambungan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, gitu. Jadi mimpi itu nggak bisa dianggap sepele, itu, ya. Nah, karena itu Rasulullah pun SAW mengatakan, siapa yang mimpi berjumpa dengan aku memang begitu sesungguhnya. Tetapi dari semua orang yang pernah mimpi berjumpa Rasul, semuanya mengatakan tidak bisa melihat wajah Rasul. Jadi mimpinya gimana? Macam-macam. Ada yang di kerumunan orang, di tengah kerumunan orang, tiba-tiba orang berteriak, Rasulullah datang, Rasulullah datang. Tapi dia terhalang oleh orang banyak. Yang mana ya? Yang mana? Itu. Tapi semua orang mendongak, melambai, ya Rasulullah, assalamualaikum. Terus ada onta terlihat oleh dia, badan, kaki, paha, betisnya, itu. Wajah itu nggak bisa dilihat, itu. Dan memang itu rahasia dari Allah. Kalau saja orang bisa melihat meskipun dalam mimpi wajah Rasulullah, maka dia bisa mencari pelukis yang jago. Kan polisi punya ahli-ahli pelukis yang melukiskan sketsa para penjahat, maka bisa dilukiskan wajah Rasul. Tapi sampai sekarang semua ulama yang pernah mimpi jumpa Rasul nggak pernah lihat wajah Rasul. Ya, kadang seperti terhalang oleh cahaya yang kuat, terus begitu saja. Jadi wajah itu nggak jelas. Kadang mimpi tapi lihat dari sampingnya saja. Ada yang lihat dari belakangnya, sorbannya saja. Itu. Nah, itu. Kenapa itu benar? Karena iblis, setan tidak akan bisa menyerupai aku. Setan itu, jin itu sifatnya adalah kegelapan, az-zulumat. Sedangkan Rasulullah SAW rohnya nur, cahaya. Maka cahaya Rasul, setan yang az-zulumat, kegelapan yang ada pada setan tidak akan bisa menyerupai cahaya Rasulullah. Itu kegelapannya itu tidak akan bisa menyerupai Rasulullah. Nah, sehingga dalam sebuah hadis pun Rasulullah menceritakan, nanti di akhirat setelah kiamat ada orang-orang yang mereka bukan nabi, bukan syuhada, tetapi para nabi dan syuhada itu pun iri kepada orang-orang ini. Kenapa? Karena orang-orang ini ditempatkan di tempat yang tinggi, yang penuh cahaya, wajah mereka bercahaya. Siapa mereka? Nabi dengan mengutip surat Yunus, ala inna awliya Allah, mereka itulah para wali Allah.
Jadi para waliullah itu ditempatkan di tempat yang penuh cahaya. Itu. Ya. Kemarin kami ada rapat koordinasi lembaga dakwah NU. Itu satu kiai cerita, Ustaz, lagi ngobrol-ngobrol, saya udah mati 3 kali Ustaz. Itu dia cerita, mati sudah disiapkan, dia udah di pangku. Kalau di kampung kan dulu mandiin mayat di pangku, ya. Orang kakinya berselonjor di atas ke kursi depannya, mayat di pangku. Saya udah di pangku, begitu diguyurin air, saya gelagapan, saya melek. Itu terus diapain? Untung yang mangku nggak ngelempar ente, saya bilang. Itu untung nggak dibanting sama yang lempar, dia kabur kan. Nggak, saya kedinginan, gelagapan diguyur air. Terus dingin katanya. Terus kok saya telanjang katanya. Itu. Nah, yang kedua dirawat di rumah sakit Fatmawati, sudah mati. Itu sudah dikirim ke kamar jenazah. Itu sana pemiliknya juga udah datang. Akhirnya dia melek, kok sepi, kedinginan. Ya dia teriak-teriak. Itu. Nah, jadi saya tanya, ketika ente mati begitu, kemana ente dibawa? Saya ketemu dengan ulama-ulama masa lalu. Itu. Nah, maka kemudian saya cerita, tanya kepada kakek saya, mbah saya. Mbah kan dulu suka cerita, mbah punya mbah lagi, saya nggak ketemu. Nah, mbah itu begini ya, begini, kata si mbah, benar. Jadi ketemu. Lalu saya ketemu dengan gurunya bapak saya, seorang ulama. Saya diajak, panggilnya Buya, ayo ikut Buya. Enggak Buya. Jadi nggak mau ikut. Enggak, disalamin. Ya kalau memang nggak ikut berarti sehat. Terus terbangun, ya sehat memang dari sakitnya. Padahal udah sempat mati. Begitu, ya. Nah, jadi mungkinkah ruh kembali ke dunia? Mungkin, karena ruhnya itu masih di alam barzah. Barzah ini perbatasan, transisi, ya. Masih di alam barzah, di perbatasan, transisi, masih bisa balik. Itu masih bisa balik. Sehingga ketika orang berkirim salam, mengucapkan salam kepadaku, maka Allah mengembalikan ruhku dan aku menjawab salam orang itu. Jadi masih bisa balik ke dunia. Ini kan saya kutip dari kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah murid daripada Ibnu Taimiyah. Itu. Dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu mengutip hadis seperti ini, meyakini ini hadis sahih. Itu. Ketika kita datang ke kuburan mengucapkan salam, ruh dihadirkan. Nah, itu. Dan ruh menjawab salam kita. Itu. Tapi jangan tanya, Ustadz, lebaran kemarin saya ziarah kubur bapak saya, kok saya ucapkan salam nggak dijawab? Itu karena Allah masih sayang sama ente. Ente belum level untuk yang ngalamin begitu. Ya, coba kalau begitu, assalamualaikum, terus bapak jawab, mana aja lo, ke Jakarta kagak mudik-mudik katanya. Kalau nggak lebaran kagak pulang. Nah, kalau dituin gimana? Nah, kabur. Jadi belum siap. Nah, jadi nggak usah langsung ngalamin. Tetapi hadir, ruh itu ada. Kita duduk di sebelah kuburan bapak kita, kita baca Quran, kita doa, ruh merasakan kenikmatan. Kenapa harus anti ziarah? Itu Allah, Masya Allah. Itu saya jadi ingat teman saya dulu. Kita kan dulu dididik secara wahabi banget nih. Yang begini-begini nih anti nih. Cuma makin lama kita mendalami, teman saya masih sebelah sana terus. Kalau ceramah di radio itu tidak perlu kirim Fatihah kepada orang yang udah mati, katanya. Meskipun orang tua, nggak perlu ziarah. Itu. Satu saat dia wafat. Tapi saya sedang ada di Makassar, dia wafat di Jakarta. Saya cuma dapat SMS. Jenazah akan diterbangkan ke Sulawesi Utara. Saya di Makassar, datanglah pejabat-pejabat dari
Kabupaten Goa, Ustaz, acara kan nanti malam, pagi ini kosong, kita jalan-jalan dulu. Saya bilang jangan, saya sedang berduka, sahabat saya sejak muda wafat, silahkan kalian jalan-jalan. Udah, saya gelar sajadah, saya sholat duha, saya sholat jenazah gaib untuk dia, terus saya bacain Fatihah buat dia. Udah, malam saya ceramah itu. Setelah itu tidur, setelah itu mimpi ketemu, dia datang. Ya Din, cuma lu yang baca Fatihah buat gua gitu. Gitu. Nah, terus saya jawab, lu sih dulu ceramah bilang jangan kirim-kirim Fatihah. Nah, semasa hidupnya dia terkenal loh, muridnya banyak di daerah Jawa Barat ini, Bekasi Jawa Barat, tapi nggak ada yang kirimin bacain Fatihah. Itu. Nah, pelajaran. Jadi kalau ada yang bilang Fatihah buat orang mati nggak ada gunanya, ya ente duluan aja ngalamin sana. Itu. Kalau kita sih percaya, itu. Fatihah itu kan ke Allah. Fatihah kita itu ke Allah. Doa kita ke Allah. Ini dua loh. Fatihah itu adalah ibadah, dan dengan ibadah Allah berikan pahala. Lalu doa dan niat. Nah, doa itu juga kita minta kepada Allah. Apa doa? Apa niat kita? Ya Allah, berkah atau fadilah atau pahala Fatihah ini untuk ayahku. Jadi baca Fatihahnya ibadah, Allah berikan pahala. Doanya Allah kabulkan, maka pahalanya itu disampaikan kepada almarhum orang tua. Yang disampaikan pahalanya bukan bacaan Fatihahnya, bukan orang tua kita di kuburan terus dengar baca Alhamdulillahirabbil alamin, bukan itu. Karena dalam hadis lain Nabi juga jelaskan, ruh di alam barzah dari hari ke sehari berada dalam penantian yang panjang. Yang kalau datang kiriman dari sanak familinya, dari kerabatnya di dunia, kalau datang kiriman, maka kiriman itu akan disampaikan kepada ruh berupa bergunung-gunung kenikmatan. Itu. Jadi ruh orang tua kita yang pada wafat itu di alam barzah nunggu. Nauzubillah ya, apalagi yang orang tuanya kurang ibadah masa hidupnya itu nunggu di ruang yang gelap, pengap, panas, terdengar teriakan-teriakan mengerikan. Tiba-tiba suasana berubah, terang tetapi tidak menyilaukan, sejuk, harum, nikmat. Ada malaikat lewat, ditanya, malaikat ini kenapa nih? Kok tiba-tiba suasana berubah? Apa karena 14 Februari hari Valentine begitu? Malaikat bilang bukan. Tuh di dunia sana anakmu lagi baca Fatihah. Jadi bukan yang di sana itu dengar baca Fatihah. Fatihah kita, doa kita itu ke Allah. Semuanya oleh Allah diubah menjadi kesenangan, kenikmatan. Maka ketika sahabat Nabi tanya, kiriman apa yang paling dinantikan oleh ruh di kubur itu? Istighfar lahum wassadaqatu alaihim. Istighfar, permohonan ampun dan sedekah. Itu. Saya cerita, teman saya di Medan itu pengusaha, dia punya kebiasaan, dia senang kuliner, wisata kuliner. Kalau dia makan di suatu restoran dia rasa enak, waduh enak nih makanan. Sayang, emak bapak saya udah mati, saya nggak bisa beliin makanan yang kayak begini. Panggil pelayan restoran, bikin yang kayak begini 10 bungkus. Selesai makan, dia bayar semua, keluar, dia cari fakir miskin, kasih. Ini dalam batnya, ini sedekah untuk ayah saya. Nah, kamu makan ya, ini untuk paman saya. Jadi sedekahnya itu ngasih makan orang miskin, itu nasi dimakan oleh orang miskin. Nah, tetapi bersedekahnya itu ibadah kepada Allah, dan Allah berikan pahala. Tapi dia juga minta pahalanya untuk orang tuanya. Bukan berarti orang tuanya dapat kiriman nasi bungkus. Ya, itu nasi bungkusnya udah dimakan di sini. Begitu. Jadi nggak usah ragu baca Fatihah. Itu. Ya. Maka Sayyidina Ali dan Umar aja pernah bersepakat. Siapa di antara kita yang wafat duluan, kalau udah selesai urusan pertanggungan jawab, mintalah kepada Allah untuk diizinkan mengunjungi yang masih di dunia. Umar yang mati duluan, wafat duluan. Nah, terus Umar datang setelah setahun. Sayyidina Ali mimpi jumpa Umar. Besoknya Sayyidina Ali cerita, tadi malam aku jumpa Umar.
penuh keringat. Hai Umar, kenapa setelah setahun baru muncul? Kenapa tidak lebih cepat lagi? Kata Umar, setahun itulah yang kuperlukan untuk laporan pertanggungjawab. Sekarang udah selesai, aku udah leluasa, udah bebas. Itu Umar yang dikenal sangat adil. Perlu waktu 1 tahun. Apalagi kita yang PNS yang suka bikin SPJ fiktif. Itu. Jadi Umar dengan Sayyidina Ali jumpa mimpi. Itu. Dijelaskan kok dalam kitab Ar-Ruh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Sahabat Nabi meninggal dunia dikubur, malam tetangganya mimpi ketemu, tolong di kamarku itu masih ada barang titipan, itu barang orang lain. Nah, kasih tahu tempatnya. Besok si tetangga yang mimpi tanya, ya Rasulullah begini, ya datangin aja bicara sama anaknya. Diperiksa, betul ada barang orang lain, kembalikan karena itu barang titipan. Itu kredit belum lunas kali itu motor itu. Oke, ya. Jadi Syekh Ahmad Kanji itu seperti itu gambarannya, ya. Saking ingin, tapi dengan komitmen yang tinggi, kecintaan yang tinggi, ingin pergi menempuh perjalanan jauh menuju Baghdad. Belum sampai ke Baghdad, masih di tengah jalan, sudah disongsong duluan. Ya memang begitu. Niatkan dulu, niatkan. Itu, niatkan. Masya Allah. Orang sering bilang, Abah Hanum udah mati, udah dikubur, udah nggak berfungsi lagi. Ya memang badannya mati, dikuburnya juga saya lihat kok. Itu. Ya sekadar tahadus bin nikmah, satu-satunya wakil talqin waktu itu yang persis berada di atas lubang kubur, menyaksikan betul jenazah Abah Hanum diturunkan, saya. Jadi memang tubuh beliau sudah dikubur, tapi ruhnya itu nggak efektif lagi. Siapa bilang ruhnya nggak efektif? Masih kok, masih. Itu. Wah, dahsyat. Kan banyak jamaah bercerita yang kerja di daerah tertentu karena sebelumnya banyak kong kalingkong, begitu dia masuk ke situ dia beresin, korupsi diberesin, maka dia kemudian dimarahi, dia di malamnya dikerjain dengan santet macam-macam. Itu. Tapi dia merasa dia mimpi, wah Pak, saya mimpi. Itu. Datang makhluk yang menyeramkan, wah saya ketakutan. Itu santet sedang datang. Tiba-tiba melintas Abah Hanum, itu makhluk pergi. Nah itu menunjukkan ruh beliau masih efektif, memberikan keirsadan, memberikan bimbingan. Nggak usah ragu. Itu. Oh saya punya mursyid lain, ya silakan. Masalahnya mursyid ente bisa nggak nolong ente kayak begitu nanti. Nah, itu aja, tinggal keyakinan aja. Nah, kalau yakin ya silakan. Ya. Jadi dalam tafsir Sawi ketika membahas surat Al-Baqarah 154 pun dijelaskan, para waliullah, para mursyid yang kamil mukamil, yang mati itu jasadnya, adapun ruhnya tetap memantau dan membimbing murid-muridnya. Yaitu kita tidak melakukan pengkultusan dalam arti konyol, karena tetap zikir kita la ilaha illallah. Tapi bahwa Rasulullah terus bermain, Syekh Abdul Qadir menjalankan peran, kemudian para waliullah dan mursyid kita menjalankan peran, yaitu tugas mereka dari Allah. Kewajiban kita jalankan zikir. Bahwa mereka punya kewajiban, punya tugas membimbing kita, itu urusan mereka. Itu begitu.